Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga. Hendaknya kamu selalu siap siaga, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu nggak ada. Maka karena kematian itu random, maka jalan satu-satunya adalah mari kita hidup baik saat ini. Ya, nggak ada orang yang sudah suci, pasti kita semua punya dosa. Tapi paling enggak kita mempersiapkan, karena kita tidak tahu ya. Kalau hidup kita kadang tobat, kadang kumat, kadang tobat, kadang kumat. Iya kalau Tuhan ambil kita pas lagi tobat. Kalau pas lagi kumat Tuhan comot kita, selesailah kita. Romoyus, dan sebagainya. Romo Wahyu, Vikjen Kuskupan Bandung, Romo Tri, Pastor Paroki Paulus, Romo Hendra, moderator karismatik Kuskupan Bandung, para Romo sekalian yang hadir di sini, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Mungkin sedikit perkenalan saja supaya yang belum kenal tidak terlalu asing. Saya Romo Justinus Ardianto. Romo Yus sekarang Imam Kuskupan Agung Jakarta, tugasnya di Pusat Pastoral Samadi. Mungkin zaman Covid dulu Anda tahu bahwa ada rumah retret yang dijadikan tempat isoman, yaitu pelakunya ya saya di situ. Mungkin juga Anda lihat ketika Paus Fransiskus datang, saya dapat tugas jadi MC di depan panggung. Kalau Romo Eko Wahyu kan bagian yang suci ya, jadi dirigen. Tumben dia kelihatan suci waktu itu. Ya, sedangkan saya bagian pengendalian massa. Supaya umat tidak bosen 4 jam sebelum misa dan setelah misa pulangnya teratur. Nah, ini kurang lebih saya baru 25 tahun menjadi imam di Kuskupan Agung Jakarta. Izinkan saya memberikan beberapa inspirasi terkait tema yang dipilih hari ini oleh panitia. Pertama-tama saya tidak menduga yang hadir sebanyak ini. Ya. Saya pikir paling di aula paroki. Saya pikir begitu. Tapi ternyata pakai gedung sebesar dan sebagus ini, terus yang datang juga sebanyak ini. Maka profesiat dan congratulations untuk panitia Persekutuan Doa Santo Paulus. Tema yang dipilih sebetulnya dekat dengan bacaan kitab suci ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan juga ketika kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu kita diminta untuk berjaga-jaga. Saya kutipkan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga. Hendaknya kamu selalu siap siaga, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudari, bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada manusia pun yang tahu. Walaupun sudah berbagai usaha dilakukan untuk meramal kapan itu the second coming of Jesus. Kapan itu kedatangan akhir zaman, kapan itu hari kiamat. Banyak pihak, banyak orang sudah mulai meramalkan. Saya ingat dulu tahun 80-an ada penginjil di Amerika namanya David Koresh. Dia mengajak para pengikutnya masuk ke dalam bunker untuk melakukan ritual akhir zaman. Dia meramalkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu akan terjadi akhir zaman, the second coming of Jesus Christ. Lalu kelompok itu, sekte itu membakar diri hidup-hidup. Hasilnya mereka yang dapat akhir zaman, kita semua masih hidup. Lalu juga ada peramal yang namanya Mama Loren. Waktu itu meramalkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Akhirnya Mama Loren yang dapat tanggalnya sendiri, kita masih hidup. Tahun 2012 sampai ada film
2012. Itu juga diramalkan kiamat datang. Tapi ternyata kita masih hidup sampai sekarang. Maka saya kira kalau sampai ada satu manusia pun, siapapun dia, yang bernubuat dan meramalkan kedatangan Tuhan akhir zaman itu kapan datangnya, jangan pernah percaya sedikit pun. Termasuk kalau itu yang bilang Vikjen Keuskupan Bandung. Jangan pernah percaya. Apalagi cuma pastor paroki kayak Romo Tri. Jangan percaya sedikit pun. Karena Tuhan Yesus berkata apa dalam Alkitab? Putra pun tidak tahu. Putra pun tidak tahu. Yang tahu itu cuma Bapa. Maka kita ini cuma mereka-reka kapan akhir zaman. Manusia memang suka sok tahu terkait akhir zaman itu. Termasuk bentuknya nanti kayak apapun, itu kita coba mereka-reka berdasarkan pikiran yang kita bisa. Padahal apakah nantinya akhir zaman itu akan seperti itu? Mungkin belum tentu persis seperti itu. Suatu hari ada ayahnya Romo Romanus di Jakarta meninggal dunia. Romo Romanus ini bukan pastor paroki, tapi pastor seminari. Sehingga ketika ayahnya meninggal, tidak ada yang bantuin untuk urusan konsumsi. Beda kalau Romo paroki, pasti ada ibu-ibu wanita Katoliknya ataupun ibu-ibu gereja yang pasti membantu. Maka saya bilang sama Romo Romanus, Nus, saya seksi konsumsinya. Saya siapkan makanan. Oke Romo Yus, terima kasih. Maka malam itu di rumah duka Sin Carolus Jakarta, saya nyiapkan konsumsi. Habis misa saya siapkan mie bakso. Karena saya tahu langganan yang murah dan enak, saya pesan mie bakso untuk tamu. Juga saya pesan snack kue pepe. Kue pepe itu yang lengket-lengket warna hijau coklat kayak gitu ya. Ketika orang pada ngantri ngambil makanan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin saya. Romo, ini siapa yang siapin konsumsi? Saya Bu, saya tanya gitu, enggak boleh Romo. Kalau orang meninggal enggak boleh disiapin bakmi. Saya tanya kenapa enggak boleh? Iya Romo, bakmi itu simbol panjang. Ya, simbol panjang. Kalau ulang tahun boleh, simbolnya bakmi. Tapi kalau orang mati jangan bakmi. Nanti jalannya Bapak Romo Romanus ke surga itu panjang Romo, enggak sampai-sampai. Kasihan nanti bapaknya enggak masuk surga, kata dia gitu. Terus dia omelin juga, itu kue pepe enggak boleh Romo. Kenapa lagi Ibu? Saya tanya. Kue pepe tuh lengket Romo. Nanti pas Tuhan Yesus hadir, bapaknya Romo Romanus mau buka mata, matanya lengket Romo. Enggak lihat Tuhan Yesus lewat, dia enggak ketemu Tuhan Yesus. Dia enggak masuk surga Romo. Ibu, udahlah ibu enggak usah makan, saya bilang. Ada orang yang punya keyakinan-keyakinan kayak gitu. Saya kira tidak salah karena kita kan mencoba untuk membayangkan surga itu seperti apa yang bisa kita pikirkan. Kalau kita pikir yang bahagia itu punya rumah, maka surga itu kita bayangkan apa? Kita pengen punya rumah yang bagus di surga. Maka ada tradisi kalau meninggal dunia bawain rumah-rumahan bertingkat. Yang enak itu punya mobil mahal, maka dibawain mobil-mobilan. Yang bahagia itu kalau kita punya duit banyak, maka ketika meninggal dibawain duit nolnya banyak, 0,0000, banyak sekali. Maka saya kira ini bagian dari usaha kita untuk mengerti surga itu kayak apa sebetulnya. Suatu ketika saya belanja di pasar Jembatan 5. Di Jakarta itu kalau mau grosir, beli-beli barang untuk perkakas rumah tangga, itu namanya Jembatan 5. Karena saya akan mengurus rumah retret, jadi kadangkala saya harus belanja ini dan itu. Ketika saya belanja, ketemu engkohnya, lagi packing, pembantunya lagi packing, engkohnya ini ngajak ngobrol saya. Ngobrolnya memang basa-basi, cuma untuk menunggu waktu packingan selesai.
Tapi buat saya pertanyaannya sangat ofensif buat saya. Dia tanya begini, Pak, punya anak berapa? Kata dia. Aduh, ini kan pertanyaan gak enak buat kita ya kan. Oh, gak punya kok, saya bilang. Gak punya. Lu udah kawin belum? Kata dia. Pertanyaan kedua makin menyerang lagi. Enggak kok, saya gak kawin. Hah? Lu gak kawin? Lu belanjaan segini banyak. Wajah gak jelek-jelek amat. Mobil juga ada ya. Lu gak kawin, jangan-jangan lu kelainan. Kata dia gitu. Terus tenang kata dia. Kalau lu gak sempet kawin di dunia ini, nanti minta sama orang yang ngurusin kematian lu, pakai jas pengantin. Supaya pas mati masuk surga, lu bisa ketemu jodoh lu di surga, kata dia. Saya mau jelasin sebetulnya engkau itu bahwa saya ini Romo, matinya mau pakai jubah gitu kan ya. Tapi kan buang waktu juga, packingan udah selesai, saya pergi. Maka mungkin orang berpikir di dunia ini yang enak itu adalah menikah, kawin, punya pasangan. Kita bayangkan nanti di surga nanti kita akan serumah lagi dengan suami atau istri dan anak-anak kita. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Karena Rasul Paulus bilang apa? Ketika kita mati nanti kita akan menggunakan tubuh yang lain. Kita akan menggunakan tubuh yang sempurna. Berbeda dengan tubuh kita sekarang. Maka kalau ibu-ibu suaminya sudah meninggal dunia, jangan terlalu ngarep nanti suaminya ngenalin lagi. Karena bisa jadi kita sudah terbang seperti malaikat di surga yang tidak butuh namanya relasi suami istri. Kalau Anda masih ngarep nanti kawin lagi di surga, kasihan kita-kita yang sekarang ini jomblo. Kita sama siapa nanti, ya kan? Udah di dunia gak dapet, di surga juga gak dapet. Maka saya kira Yesus berkata di dunia nanti, di surga nanti tidak ada yang kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Maka buat saya kalau memikirkan soal akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua mungkin terlalu jauh. Mungkin paling bagus adalah mari kita refleksikan mungkin akhir zaman hidup kita sudah dekat. Akhir zaman hidup kita masing-masing maksud saya. Karena kita tidak pernah tahu hari kapan datangnya. Buat saya ini penting untuk kita refleksikan. Karena ini akan memberikan kita kebijaksanaan bagaimana kita mengatur hidup kita. Kalau kita tidak punya hidup dengan perspektif kematian, maka takutnya kita ini hidup semau-maunya. Cuma kadangkala kita ini gak sinkron. Kalau saya tanya sama Anda, sama Bapak Ibu, Romo Suster semua. Apakah Anda pengen masuk surga? Jawabannya, yes I do. Apakah Anda merindukan surga? Jawabannya pasti rindu. Sampai ada lagu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita berkata lebih baik di surga daripada di dunia 1000 hari. Tetapi kalau saya beritahu kepada Anda sekalian, Bapak Ibu, apakah Anda pengen masuk surga sekarang? Jawabannya nanti dulu. Karena mungkin kita punya kelekatan-kelekatan di dunia ini, hal-hal yang kita sayangi, hal-hal yang kita lekati, sehingga kita rasanya belum ikhlas pergi dari dunia ini. Mungkin salah Tuhan Yesus memarketingkan rumah Bapa. Minta maaf Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nampaknya tidak belajar dari agen-agen marketing properti. Kalau marketing rumah duniawi, itu kan cara marketingnya begini. Kalau Anda lihat pelang-pelang ataupun baliho-baliho di pinggir jalan, itu kan tulisannya apa? Stok terbatas, besok harga naik. Ya kan? Sedangkan Tuhan Yesus memarketingkan rumah Bapa di Injil Yohanes bab 14,
rumah Bapa. Jangan gelisah, tenang. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Akibatnya apa? Kita berkata, slow aja. Di surga nanti kaplingnya banyak. Sehingga kita nggak perlu buru-buru ke sana. Apalagi dapat pewartaan Bapa yang baik menyambut anak yang berdosa. Seberdosa apapun kita, itu Bapa itu lari menjemput kita. Sehingga bisa jadi kita ini menunda-nunda pertobatan. Karena apa? Satu, Bapa kita sangat baik. Dua, di surga kaplingnya banyak. Ini mungkin salah Tuhan Yesus memarketingkan rumah Bapa. Saya punya rencana Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ini masih rahasia ya. Jangan dibilangin kepada siapa-siapa. Kalau saya nanti jadi paus, rencana saya, ini program pertama saya. Saya akan mengamandemen Injil Yohanes bab 14 ayat 1. Akan saya minta ganti tuh Injil Yohanes bab 14. Rumah Bapa, stok terbatas, besok harga naik. Maka kita akan segera untuk kasih DP. Cepetan kita DP itu rumah Bapa. Kalau enggak nanti kita enggak kebagian. Bagaimana bentuk DP-nya? Rajin berdoa. Rajin ikut persekutuan doa seperti ini, rajin ikut ziarah, rajin doa rosario, aktif pelayanan, menolong orang miskin, terlibat dalam karya-karya pelayanan yang lain. Itu gerakan kita untuk sadar bahwa kita harus kasih DP untuk kita masuk rumah Bapa nanti. Kita nggak bisa santai-santai nanti bertobatnya kalau sudah tua. Iya kalau Tuhan sempat kasih umur tua sama kita. Kalau kita matinya lagi main pedal coba. Masih pakai rok pendek ya. Masih gini-gini gitu kan. Wah, tiba-tiba serangan jantung umur 30-an, 40-an kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka saya selalu mengatakan begini kepada umat saya. Kalau berdoa, jangan cuma berdoa minta hidup yang baik. Minta hidup yang baik itu contohnya gampang. Anak-anak masa depannya cerah, rejeki cukup, keluarga rukun, ekonomi juga kecukupan bisa membantu ini dan itu. Semuanya sehat. Itu doa minta hidup yang baik. Tapi usul saya sesekali selipkanlah satu doa yaitu minta supaya matinya baik. Minta kematian yang baik itu penting. Karena ini akan membingkai, menutup bungkus semua sejarah hidup kita. Kalau kita ujungnya bagus, maka mungkin hal-hal buruk dalam hidup kita itu akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat dan ujungnya matinya bagus. Tapi kalau kita hidupnya baik-baik, tapi matinya jelek, maka lalu mungkin orang akan bicara jelek tentang kita. Kita tidak menutup hidup kita dengan sesuatu yang indah. Contoh, kalau saya jujur, saya rindu matinya itu lagi mimpin misa. Jadi lagi mimpin ekaristi, konsekrasi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Gubrak, mati gitu ya. Buat saya itu mungkin kematian yang mengejutkan, tetapi bagi saya itu kematian yang keren. Saya akan jadi cover majalah hidup. Imam yang setia itu telah pergi. Nah, itu covernya itu ya. Bapak Uskup Kardinal Suharyo pun khotbah untuk saya, pasti dia khotbahnya semangat. Saya bisa membayangkan khotbahnya Uskup Suharyo kalau saya matinya lagi mimpin misa. Inilah Romo yang saya banggakan. Dia mati sampai akhir sebagai imam dalam ekaristi. Luar biasa gitu. Orang akan berkata bagus tentang saya. Iya ini Romo memang oke lu Romonya. Gua kenal banget sama Romo ini. Ini emang baik nih Romo nih. Luar biasa Romo ini. Itu kalau saya matinya bagus. Tapi kalau kita matinya tidak bagus, lain cerita. Misalnya Romo Wahyu lagi pijet.
Entah di Bandung pijetnya di mana saya nggak tahu ya. Kalau di Jakarta itu di Mangga Besar ya. Di Mangga Besar, pijet plus-plus. Ya. Saya tahu karena dengerin pengakuan dosa bapak-bapak. Kalau Romo Wahyu lagi pijet tiba-tiba kena serangan mati. Vikjen kok matinya di panti pijat. Nah. Orang yang tadinya mau kagum, takjub dan selama ini menilai baik mulai iya memang agak-agak tuh Romo tuh. Maksud saya ini contoh ya Romo Wahyu nggak gitu. Romo Wahyu di kapel terus kerjaannya ya. Kalau kita ujungnya jelek ya, kita menutup kematian kita dengan tidak bagus, maka saya kira jalan kita ke surga juga nanti tidak lempeng gitu ya. Maka buat saya hiduplah dengan perspektif kematian. Kalau Tuhan ambil kita besok misalnya, apa yang mau kita lakukan hari ini? Yang masih musuhan pasti mau segera berdamai. Yang sedang punya dosa berat pasti segera mengaku dosa. Yang mungkin punya harta banyak mulai berpikir harta ini buat siapa? Aku harus nolong siapa? Ya. Kalau kita membayangkan itu, kalau besok masih dikasih umur lagi sama Tuhan, puji Tuhan. Membayangkan lagi siapa tahu besoknya. Maka buat saya hidup dengan perspektif kematian itu akan memberikan ketentraman, ketenangan dengan hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari semakin baik. Sehingga kapanpun Tuhan ambil kita, kita siap. Buat saya kematian itu mirip kayak ibu-ibu arisan. Nama kita semua dikocok oleh Tuhan Allah. Dari yang paling tua sampai yang paling muda, anak kecil itu pun harus ikut arisan itu. Karena kematian gak kenal umur ternyata. Kita gak tahu nama siapa yang keluar. Cuma bedanya arisan kematian dengan arisan ibu-ibu adalah kalau arisan ibu-ibu suka titip pesen. Tolong nama saya dikeluarin duluan ya. Saya ada kebutuhan ya. Itu kalau arisan duit ya ibu-ibu. Tapi kalau arisan kematian kita jarang dan gak ada yang berkata Tuhan tolong keluarkan nama saya dulu. Gitu gak ada. Maka karena kematian itu random, maka jalan satu-satunya adalah mari kita hidup baik saat ini. Ya, gak ada orang yang sudah suci, pasti kita semua punya dosa. Tapi paling enggak kita mempersiapkan. Karena kita tidak tahu ya. Kalau hidup kita kadang tobat, kadang kumat, kadang tobat, kadang kumat. Iya kalau Tuhan ambil kita pas lagi tobat. Kalau pas lagi kumat Tuhan comot kita, selesailah kita. Ya, seperti gadis bodoh yang tadi mungkin tidak punya persiapan untuk hidupnya. Saya sedikit mengkritisi kitab suci sebetulnya. Kenapa gadis bodoh, gadis bijaksana? Kenapa nggak diganti pria bodoh, pria bijaksana gitu ya? Kenapa harus gender sekali gitu? Ya, tapi ya itulah kitab suci yang ditulis pada zaman patriarkal, lelaki sentris ya. Maka buat saya perumpamaan drama musikal tadi bagus untuk mengingatkan kita tentang hidup itu, kematian itu, masuk surga itu harus dipersiapkan dari saat ini. Amin. Amin. Saya masih punya waktu 7 menit. Saya ingin mengajak Anda sebuah lagu yang mungkin bisa membingkai renungan kita. Lagu ini saya kenal, ini lagu karismatik ya. Lagu ekumene. Tapi saya kenal sudah 30 tahun yang lalu ya. Anehnya lagu itu selalu terekam di kepala saya. Dan saya mulai merefleksikan, Anda nanti cek kalimat demi kalimatnya ya. Saya mulai merefleksikan lagu ini ketika saya hidup, saya suka lagu ini. Dan saya mulai membayangkan kalau nanti suatu hari saya mati, saya ingin Anda menyanyikan juga lagu ini. Kalau Anda nggak mati duluan ya. Karena lagu ini isinya itu penyerahan kepada Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk mengabdi Tuhan dan mencintai Tuhan seumur hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil bangkit berdiri. Tim pujian boleh temani saya untuk menyanyi lagu Ajarku Berdiam.
ku berdiam dekat di hatimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.